Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di semester 2 dengan Bu Ami di kelas IPA Seru. Untuk kelas 9 semester 2 ini kita kembali sedikit ke materi listrik dinamis ya. Oke, kita langsung saja. Materi listrik dinamis itu berkaitan dengan hukum Ohm ya. Jadi kalau kita berbicara listrik dinamis, maka kita berbicara tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu ada beberapa unsur yang menyusunnya. Yang pertama adalah arus listrik. Nah, arus listrik itu seperti arus air, dia mengalir, ya, mengalir pada rangkaian listrik tertutup. Jadi arus listrik ini harus pasti berada di rangkaian listrik yang tertutup. Kemudian kuat arus listrik itu disebut I ya, lambangnya I. Satuannya ampere. Secara matematis dituliskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus, Q adalah muatan, dan T adalah selang waktu. Ya. Jadi kalau kita mau cari I, Q per T, kalau kita mau cari Q, I dikali T, kalau kita mau cari T, berarti I dikali Q. Ya. Oke, selanjutnya. Unsur yang kedua adalah beda potensial listrik, atau kita bisa sebut juga tegangan, ya. Tegangan ini dia kan karena arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, si kutub positifnya ini yang punya potensial tinggi. Nah, jadi ada perbedaan potensial begitu ya. Nah, potensial listrik ini diukur dengan alat yang namanya voltmeter. Unsur yang ketiga itu adalah hambatan ya. Hambatan dalam sebuah rangkaian, hambatan atau resistensi. Nah, ini memberikan beda potensial yang berbeda antara dua titik konduktor yang terukur arusnya. Jadi secara matematis hambatan ini dituliskan R sama dengan V per I. Ya, V per I. Di mana R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, kemudian V itu adalah beda potensial, satuannya volt, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Oke, jadi yang harus kita ingat adalah persamaan hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R boleh ya. Nah, V sama dengan I dikali R. Kalau ibu biasanya mengingatnya dengan VIR begitu ya, VIR, V sama dengan I dikali R, dimana V adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Ya, oke. Satu lagi tentang hambat jenis. Apa sih hambat jenis? Misalnya kalau kita punya beberapa penghantar ya. Kenapa sih kabel itu harus dibuat dari tembaga? Nah, karena hambat jenisnya kecil, ya. Karena hambat jenisnya kecil, jadi dia merupakan penghantar yang baik. Jika sebuah benda merupakan penghantar yang baik, maka hambat jenisnya kecil. Sedangkan jika hambat jenisnya besar, ya, maka dia merupakan penghantar yang buruk begitu. Jadi hambat jenis ini secara matematis dituliskan R sama dengan rho. Ini rho ya, rho L per A, di mana R adalah hambatan, rho adalah hambat jenisnya, L adalah panjang penampang kawatnya, dan A adalah luas penampang kawatnya. Ya, rho L per A. Nah, rho ini biasanya ada tabelnya sendiri, atau kalau dalam soal itu biasanya diketahui ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nilai hambat jenisnya. Semakin kecil, maka semakin baik sebagai penghantar. Bu, kenapa ini kok perak kan lebih kecil daripada tembaga? Kenapa kabel-kabel listrik itu dibuatnya dari tembaga bukan perak? Kenapa kira-kira? Ya, betul ya, karena perak itu harganya mahal. Kebayang kalau misalnya kabel itu terbuat dari perak, bagus memang, tapi mahal gitu ya. Karena kita juga pertimbangkan aspek ekonomisnya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang listrik dinamis, kita juga berbicara tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Nah, yang dipelajari di SMP itu adalah hukum 1 Kirchhoff. Apa sih hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk pada persambungan akan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Atau kita bisa sebut sigma I1 sama dengan sigma I2.
jumlah arus yang masuk ke dalam persimpangan sama dengan jumlah arus yang keluar dalam persimpangan. Contohnya begini. Nah, kita sebut ini titik A, yang ini titik B ya. Nah, I1 ini besarnya akan sama dengan I5 ya. Sedangkan I2, I3, I4 kalau dijumlahkan itu akan sama dengan I1. Paham ya? Jadi I1 arus yang mengalir pada kabel yang ini itu kan nanti bercabang-cabang ke I2, ke I3, I4. Semisal I1-nya ini adalah 5 ampere ya. I1-nya 5 ampere, I2-nya 1 ampere, I3-nya 3 ampere ya. I4-nya 1 ampere. 1 tambah 3 tambah 1, 5 gitu. Jadi I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Ketika mereka sampai lagi di persimpangan sini, nah keluar jadi I5, maka jadi 5 ampere lagi. Nah, itu yang kita sebut sebagai hukum Kirchhoff 1. Nah, oke, kita coba latihan soal ya. Ini yang pertama, sebuah baterai dengan tegangan sebesar 10 volt dipasangi lampu dengan besar hambatan 5 ohm. Berapakah nilai arus listrik yang mengalir? Biasakan tulis dulu, diketahuinya apa? Diketahui tegangan, ada ya tegangan 10 volt, V sama dengan 10 volt ya, dipasangi lampu dengan besar hambatan 5 ohm, berarti hambatannya adalah 5 ohm, R-nya 5 ohm. Yang ditanyakan adalah arus listrik, berarti I ya, V sama dengan I dikali R, maka I adalah V per R gitu ya. V per R, V-nya berapa? 10, R-nya 5, berarti I sama dengan 10 per 5 atau 2 ampere. Gampang ya. Selanjutnya, nah ini diketahui hambatan 5 ohm, berarti R-nya 5 ohm terpasang pada rangkaian dengan kuat arus 10 ampere. I-nya 10 ampere, I-nya 10 ampere, R-nya 5 ohm. Berapakah nilai tegangannya? V sama dengan I dikali R, 10 kali 5, 50 volt gitu. Gampang ya. Oke, selanjutnya, jika nilai tegangan adalah 12 volt dan nilai arus listrik adalah 5 ampere, 0,5 ampere, maka berapa nilai hambatannya? Tulis dulu yang diketahui. V-nya 12, I-nya I-nya adalah setengah ampere. Sorry. Ini harusnya 6 ampere ya. Maaf. Nah, 6 ampere. Yang ditanyakannya R. V sama dengan I dikali R, maka kalau kita cari R sama dengan V per I atau dibagi I. 12 per 6. R-nya adalah 2 ohm. 12 dibagi 6. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar rangkaian arus di atas. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika I16, I23, I37, berapakah nilai I4? Ingat, yang masuk sama dengan keluar, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Nah, ini tadi ketahui, yang ditanyakan I4. Kita bisa cari 6 tambah 3 sama dengan 7 tambah I4. Maka I4 adalah 9 dikurangi 7, 2 ampere. Oke, setelah kita dengarkan penjelasannya, nah sekarang ada baiknya kita berlatih ya. Ada 5 soal nih. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kalian boleh lihat soalnya nanti di GC ya. Kemudian dikerjakan pada buku tulis nama dan kelas, tuliskan caranya, diketahui, ditanyakan dan jawaban, foto dan kumpulkan di Google Classroom. Paling lambat hari ini jam 23.59. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.